Oke, jadi banyak yang nanya kapan sih sebenarnya ikan cupang jantan itu bisa diangkat dari burayak-burayaknya. Dan kebanyakan jawaban itu ada yang 4 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, atau bagaimana. Nah, di sini akan kita bahas guys ya. Sebenarnya ini bisa sangat fleksibel guys. Nah, di hadapan kita ini ada burayak yang sudah berumur 4 hari. Teman-teman bisa lihat mereka udah pintar berenang di sini. Dan udah mencar guys ya. Cuman masalahnya ini baru sebagian aja guys. Ini sorry kameranya agak kurang fokus nih. Ada apa ini dengan HP-nya hari ini? Waduh, waduh. Ini kalau teman-teman lihat yang paling deket deh ya. Oke, di sini burayaknya udah pada pintar berenang. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini udah pintar berenang dan ini keadaannya sehat-sehat saja ya. Nggak ada tanda-tanda white spot dan sebagainya. Jadi alhamdulillah. Cuman di satu sisi ya, jadi ini juga selain banyak yang bisa berenang, banyak juga burayak yang masih berjibaku nih guys. Mereka masih mencoba untuk meraih permukaan. Nah ya. Nah, jadi kalau misalnya masih banyak burayak-burayak yang berada di dasar seperti ini, si jantannya jangan diangkat dulu guys ya. Karena memang ada pemijahan yang waktu si burayak udah umurnya 4 hari itu mereka udah pintar berenang semua. Ya kalau seperti itu mau diangkat sih nggak masalah guys ya. Tidak masalah. Tetapi makanya saya bilang fleksibel ya. Tapi kalau masih banyak yang berada di bawah di dasar seperti ini, kalau bisa si jantannya jangan diangkat dulu guys. Kalau untuk ini saya nanti akan pantau lagi sekitar seminggu ya. Jadi 3 hari setelah ini kita lihat lagi. Kalau udah pintar berenang semua, kalau mau dipisahin ya silakan gitu. Nah, selain dari faktor burayak udah bisa berenang atau enggak, ini faktor kedua adalah dari ikan cupang jantannya guys ya. Kita perlu perhatikan juga nih. Apakah ikan cupang jantannya ini masih tetap mau mengurus anaknya ya. Nah, salah satu cirinya kalau dia masih mengurus anak adalah dia masih tetap bikin sarang busa. Sarang busanya banyak guys ya. Nah, dalam artian dia masih mau ngurus si buraya. Kadang ada yang umur 4 hari gini sarang busanya udah habis, nggak ada. Dan kemudian pada saat itu burayak udah pada pintar berenang atau enggak sebagian besar udah pada berenang ya. Nah, si jantannya udah malas ngurus, ya udah tuh diangkat aja. Tapi kalau si jantan masih mau ngurus, ya dibiarkan aja guys ya. Agar lebih maksimal nanti jumlah burayak yang selamat atau hidup. Dan sebagai catatan untuk teman-teman yang udah punya burayak berumur 4 hari ini, jangan senang dulu ya guys ya. Karena ini perjuangannya masih panjang. Karena dari umur segini biasanya nanti bakal banyak yang mati satu persatu, mati satu persatu ya. Sehingga kalian jadi frustasi. Nah, itu jadi kenapa ya? Jadi memang banyak penyebabnya guys ya. Yang pertama yang pasti pakan guys. Jadi pada umur udah seperti ini ya kalian harus udah siapin pakannya guys. Emang saya udah siapin, udah guys ya. Mana ini dia guys. Jadi pada saat burayak itu udah menetas guys ya, kita udah perlu siapkan yang namanya kultur infusoria guys ya. Nih kulturnya udah siap. Teman-teman lihat nih udah banyak ya. Jadi cara buatnya juga mudah, cuman pakai daun ketapang, kasih air, kasih probiotik, udah selesai. Nah, ini teman-teman bisa lihat makhluk-makhluk putih yang berenang itu namanya infusoria guys ya. Nah, satu tempat ini cukup lah untuk satu buraya, karena infusoria ini juga kita berikan nggak lama guys ya, sampai mereka umur udah seminggu lebih sedikit itu kita bisa kasih artemia tetes guys ya. Nah, jadi ini masa krusialnya, itu perlu kalian perhatikan pakannya guys. Nah, yang kedua adalah selalu cek kondisi kesehatan buraya guys ya. Lebih enak tuh kayak gini, misalnya saya pakai senter gini guys ya. Jadi saya akan meletakkan senter di samping. Nah, jadi selain pakan, hal yang perlu diperhatikan adalah penyakit pada budaya ikan cupang guys. Ini cara paling mudah untuk memantau. Kita letakkan senter di samping seperti ini karena kebetulan ini memang tembus pandang guys ya. Nah, di sini kita bisa lihat kondisi burayak ya. Yang paling sering menyerang burayak itu adalah penyakit white spot dan jamur guys, kalau masih kecil seperti ini. Karena dengan senter seperti ini kita bisa lihat kondisi burayak. Kalau misalnya memang kena white spot, biasanya di badan mereka itu ada titik-titik putih. Nah, ini hati-hati guys ya. Dan biasanya akan ada gejala kalau misalnya mereka itu bisa terserang guys. Nah, contohnya seperti ini guys ya. Tuh.
Waduh, 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 ini udah ada sedikit titik putih di badan si ikan. Si burai kayak masih kecil ya, calon ikan nih guys. Nah, jadi ada kemungkinan next dia bakal keserang dengan yang namanya white spot nih guys ya. Jadi perlu disiapkan antisipasinya. Antisipasinya adalah kita siapkan obat biru guys. Mereka udah bisa berenang semua, itu bisa kita lakukan pengobatan guys ya. Oke, satu hal lagi. Sekarang apakah si jantan ini perlu dikasih makan ya guys ya? Mana si jantannya? Oh nih. Jadi tetap pada kondisi yang fleksibel guys. Jadi kalau memang dia mau makan ya kasih makan, kalau enggak ya jangan guys. Contoh di sini ya, ini si jantan ini kan dari kemarin saya kasih makan gak mau guys ya. Karena dia memang gak mau makan, masih mau fokus ngurus anak ya nggak apa-apa gitu. Tapi sekali lagi kadang ada yang memang mau makan. Kalau memang mau makan ya dikasih guys ya. Kalau enggak nanti malah burayaknya bakal dimakanin karena dia lapar guys. Nah contoh sekarang seperti ini, kita lihat dulu kondisi si jantan. Kalau masih sibuk ya jangan dikacau ya, biarin aja. Tunggu dia agak santuy dikit, nanti kita bisa coba kasih satu pelet guys ya. Oke, sekarang kita coba dulu satu pelet, tunggu dia santai ya. Tunggu dia ada di permukaan. Ternyata dia nggak mau naik-naik guys. Nah, kita kasih satu pelet nih. Satu. Ini pelet yang saya kasih. Ternyata sama sekali tidak dihiraukannya guys. Wah, ini indukan yang luar biasa ini. Jadi memang biasanya kalau indukan-indukan yang bagus itu mereka bakal puasa guys. Nggak perlu dengan yang namanya makanan. Mereka akan tetap fokus mengurus burayak guys. Ini nggak fokus-fokus dari tadi nih gambarnya. Waduh. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya buraya kalian itu pada saat umur seperti ini banyak yang mati ya, itu biasanya memang dua aja halnya guys ya, air dan penyakit, itu aja guys. Kemudian gimana bang supaya bisa dapat hidup 100%? Wah, kalau bicara soal 100% rasanya mustahil guys ya. Tetap ada ikan atau burayak yang mati. Kalau kelihatannya pun banyak yang hidup, yang mati itu kadang nggak kelihatan memang guys. Tapi tetap ada yang mati, yang namanya juga makhluk hidup guys ya. Dengan jumlah yang ratusan seperti ini hidup semua ya, wah nggak tahu juga sih. Oke, saya rasa itu aja guys yang bisa kita sharing hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat guys ya, dan mudah-mudahan kita tetap bisa update ini burayaknya.